Yang terakhir, silakan Ibu Dr. Desi. Baik, terima kasih pimpinan Kang Aher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan saudara-saudaraku anggota Komisi 1 beserta seluruh mitra kerja kami yang hadir hari ini. Alhamdulillah ada Kepala BSSN, ada Kepala Bakamla, ada Sekjen Wantanas dan juga saudara kami di Komisi 8 di masa lalu. Kang Aceh, selamat bertugas, semangat apapun yang terjadi tetap memberikan manfaat. Amin insyaallah. Izin saya menyampaikan beberapa catatan ataupun pemikiran saya. Yang paling pertama tentu saya akan berikan pernyataan ataupun pemikiran saya kepada Kepala BSSN, melanjutkan apa yang saudara kami sampaikan, Saudara Slamet, bahwa tadi menyampaikan ada ketidaksinkronan antara pembaharuan perangkat keamanan cybernya tinggi, anggarannya, lalu kemudian pengembangan sumber daya manusianya malah anggarannya rendah. Sehingga kan nanti alatnya canggih, tapi orang yang mengoperasikannya tidak canggih, ilmunya itu tidak sejalan. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin di halaman 5 juga sama, namun di poin D3 terkait dengan pengembangan kapasitas keamanan cyber dan juga sandi sektor pemerintahan dan juga sektor pembangunan manusia. Selama ini yang kami ketahui bahwa aduan yang dilakukan ataupun disampaikan oleh masyarakat baik itu kepada Komdigi ataupun yang barangkali sudah dilakukan sebagai sebuah hasil dari deteksi awal BSSN dan juga berkolaborasi dengan Komdigi saat ini semua masih bersifat kuantitatif. Artinya 6 juta, 8 juta, terus kemudian ada beberapa bagian kriteria, yang satu kriteria aduan A, B, C, kalau tidak salah ada 12 waktu itu Komdigi menyampaikan tentang kriteria aduan masyarakat terkait dengan judul, terkait dengan aplikasi ataupun konten-konten yang bersifat beragam, ujaran jahat atau sara dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada saat konteks pengembangan kapasitas ini juga, saya ingin memberikan saran, masukkan juga deteksi terhadap konten-konten ataupun terhadap hal-hal yang bersifat beredar di dunia maya ini sebagai sebuah bentuk keamanan yang dideteksi melalui sisi ataupun perspektif kualitatif. Jadi kita bisa tahu, jangan hanya sekedar 6 juta. 6 juta tuh kenapa? Gitu. Kok bisa sampai aduan itu? Munculnya karena apa alasannya? Sehingga dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi teknologi, dalam peningkatan kapasitas ataupun pengembangan kapasitas keamanan ataupun pengamanan cyber di sektor apapun menjadi lebih bermakna. Obatnya menjadi lebih pas. Jadi nggak satu obat untuk semua penyakit gitu. Nggak hanya sekedar ya udah take down aja, ya udah gerbek aja, ya udah tangkap aja pelakunya. Tapi kita tidak pernah tahu penyakitnya apa sehingga aduan-aduan itu muncul. Nah, saya ingin dalam konteks pengurangan anggaran ataupun efisiensi yang saat ini dilakukan, tapi enrichment programnya yang ditambah gitu. Aduannya sudah ada. Tinggal kita tahu apa sih di belakang layar aduan ini sampai terjadi. Sehingga penyakitnya bisa kita obati sama-sama dan semakin minimal yang terjadi memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Itu khusus untuk BSSN. Karena menurut saya, judul yang saat ini sedang marak tentu akan menyangkut dengan segitiga emas ya, tapi emasnya negatif. Judul, pada saat orang judul, beragam orang ikut judul. Ada orang yang ikut karena kambuhan, ada orang yang ikut karena kebutuhan sesaat, dia punya uang 100.000, tapi kebutuhannya 1 juta misalnya, ya dia akan manfaatkan 100.000 itu melalui judul untuk kemudian berharap menghasilkan 1 juta untuk kebutuhannya. Tapi ada juga yang sesaat. Saat ini konten-konten iklan pinjaman online sudah mengarah ke anak-anak yang lebih mudah. Menurut saya ini sangat berbahaya. Anak-anak ataupun dewasa muda, mahasiswa yang belum bekerja dan memiliki penghasilan dan mereka masih tergantung kepada transfer dari orang tuanya, sudah menjadi model di pinjaman online. Yang nggak bisa malam mingguan, kemudian pinjam aja. Yang nggak punya modal, pinjam aja, loh memangnya nggak bayar. Banyak rekan-rekan saya terjerat oleh pinjol. Biasanya awalnya judul, karena uang sedikit, kebutuhan tinggi. Judul aja dulu. Judul, kemudian ada utang.
pasti akan cari pinjol. Setelah pinjol, nauzubillahi min zalik, dia akan memanfaatkan prostitusi online, nyuruh anak perempuannya, nyuruh istrinya untuk kemudian bisa menghasilkan uang dengan mudah. Jadi tiga segitiga emas ini menurut saya juga harus dideteksi, tidak hanya bersifat kuantitas tapi juga bersifat kualitas. Dan tentu bekerja sama dengan Komdigi sehingga bisa menghasilkan sebuah substansi, entah itu bisa dibilang sebagai sebuah pembatasan usia untuk mengakses media sosial, pembatasan bagaimana substansi iklan di dunia maya atau di media sosial terkait dengan konten. Karena yang saya ketahui, kalau di dunia pertelevisian, konten iklan itu sudah betul-betul sangat detail sekali. Siapa yang boleh berperan, harus seperti apa, tidak boleh terlalu memberikan harapan dan sebagainya. Nah, ini kan belum ada peraturan itu untuk di dunia maya ataupun di dunia media sosial. Berikutnya saya ingin menyampaikan pemikiran terkait paparan yang disampaikan oleh Bakamla dan kawan-kawannya. Sangat mengapresiasi sekali bahwa menurut saya paparannya sangat komprehensif, detail, sampai apa yang ingin dilakukan dengan hasil daripada efisiensi anggarannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Bakamla ya. Untuk Anda semua. Ada di halaman 10, saya senang banget. New ways of working. Oh, jadi ada 6 tata cara bagaimana penerapan ataupun implementasi daripada efisiensi anggaran ini pada konteks kerja saudara-saudaraku di Bakamla. Sangat mengapresiasi hal itu. Catatan saya adalah dalam new ways of working di poin ke-6, di situ ada tulisan mengefisiensi jasa pemeliharaan dan hanya dilakukan untuk aset yang penting. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena menurut saya kalau Bakamla urusan yang penting semuanya pasti penting. Kalau urusan kapal, mesin, apalah pokoknya semua kepentingan itu pada saat semuanya prioritas, ini jangan sampai juga ya udahlah ini nggak penting. Penting tidak penting itu harus betul-betul dipertimbangkan kemanfaatan dan dampaknya terhadap keamanan laut. Kurang lebih seperti itulah pemikirannya. Karena kan biasanya, udahlah ini tunggu dulu aja, abal-abal dulu aja ini, yang hibrid aja, kemudian ini dulu. Nah, jangan sampai pertimbangan-pertimbangan sesaat itu kemudian karena efisiensi, kemudian tidak mendukung kinerja keamanan laut. Karena di halaman 5-nya, di poin 5735, sudah disampaikan bahwa Bakamla akan melakukan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut. Dalam konteks efisiensi, biasanya peningkatan itu kan pasti harus didukung anggaran juga yang meningkat. Nah, saya jadi tertarik, gimana caranya ya Pak, dalam konteks efisiensi, the new ways of working-nya untuk melakukan peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang keduanya menurut saya, karena kemarin kita sempat juga raker, bersama Menko menyampaikan tentang adanya tumpang tindih kewenangan dan juga tupoksi ataupun tusi di lapangan antara Bakamla dengan beberapa rekan-rekan kerja yang lain yang juga melakukan hal yang sama kurang lebih di keamanan laut ataupun di aktivitas maritim Indonesia. Nah, tentu saja menurut kami yang termahal dan ini juga disampaikan oleh Pak Menko bahwa hal yang paling penting dilakukan dalam konteks efisiensi adalah koordinasi dan komunikasi lintas KL. Sehingga kita udah efisien ya, kalau kita di Papua aja deh, udah ada teman kita yang lain yang di sana, ya udah berarti kita nggak usah di Papua, di tempat lain. Tapi jangan sampai 3, 4, malah kalau tidak salah yang 7 KL ya punya armada. Tapi yang 6-nya tidak punya armada kalau tidak salah. Nah, yang punya armada ini kan duduk bersama, koordinasi dan komunikasi, hindarkan atau tinggalkan ego sektoral, sehingga efisiensi ini betul-betul saling mengisi untuk bisa tetap menjalankan operasi keamanan dan keselamatan laut. Tidak mengajari Pak, saya yakin Bapak paling hebat di dunianya, tapi paling tidak sama-sama saling mengingatkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan kedaulatan negara kita. Selanjutnya Kang Aceh terakhir aja ya. Yang berikutnya Pak Sekjen Wantanas. Saya tadi sampai bilang Pak, Bapak mungkin tadi ngelihat ya, saya ngobrol-ngobrol sama saudara saya ini, Kak Mas Slamet. Mas Slamet, ngelihat nggak sih kalau Pak Sekjen ini kemudian menyampaikan mau ngapain, saya bilang gitu. Enggak, ini kan ngomong ini memang anggaran. Terus saya bilang, iya tapi saya pengen tahu ngapain aja. Nah itu di situ semua. Saya dari tadi bolak-balik baca.
Apresiasi Pak sudah menyampaikan bahwa rincian daripada penggunaan anggaran yang sudah diefisiensi tersebut berdasarkan instruksi Presiden itu ada di halaman 2 kalau tidak salah ya. Nomor 1 ada program dukungan manajemen, kemudian ada program Biro Perencanaan, Biro Persidangan, Biro Umum dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga program kebijakan dan strategi ketahanan nasional. Yang saya ingin ketahui, anak baru Pak saya di Komisi 1. Dari mulai Oktober kemarin baru sekarang ada di sini. Nah, jadi menurut saya yang ingin saya ketahui berkaitan dengan di Deputi Sistem Nasional dan juga pengembangan apa yang dilakukan sesungguhnya programnya. Sehingga kami bisa mengetahui paling tidak contoh seperti yang tadi di Bakamla tanpa bermaksud untuk membandingkan, mohon izin. Dengan segala hormat, saya ingin mengetahui sehingga saya bisa paham, oh peningkatan operasi, penyiapannya seperti ini, peningkatannya seperti ini. Nah, saya tidak melihat hal itu di paparan yang ada di halaman ketiga ataupun di paparan yang ada di halaman 2 tadi. Sehingga saya tidak bisa tahu apa yang dilakukan oleh Wantanas kemudian berkaitan dengan pemberian rekomendasi kebijakan untuk kemudian diberikan kepada Lemhanas misalnya ataupun kepada pemerintah terkait dengan bagaimana keamanan dan pertahanan negara Indonesia misalnya. Paling tidak saya bisa memahami kinerja daripada Wantanas ini dan memberikan kontribusi kepada ketahanan negara itu seperti apa. Dan barangkali saya terpikir hal lain karena background saya adalah psikolog, tentu saya ingin memberikan sumbangsi ataupun kontribusi pemikiran. Siapa tahu dalam konteks ketahanan nasional tidak hanya bersifat teknis, tapi juga bersifat bagaimana memanusiakan manusia yang terlibat bersama kita yang sama-sama juga ingin mempertahankan kedaulatan negara kita bersama. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa nanti diberikan, tidak harus sekarang Pak, pasti kan rinci banget. Kalau memang nanti bisa diberikan informasi via Komisi 1, insya Allah akan sangat membantu saya untuk bisa memahami lebih jauh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Kang Aceh. Maaf ya panggilnya jadi Kang Aceh, Pak Gubernur. Baik, saya sangat mengapresiasi Pak Gubernur sudah memasukkan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan tadi sudah di-mention sama saudara saya Mas Slamet di halaman 4 terkait dengan pelatihan TOT, concern saya, dan juga Lemhanas Goes to Campus. Yang ingin saya sampaikan adalah terkaitan Pak Gubernur juga menyampaikan di belakang bahwa kegiatan-kegiatan itu akan diprioritaskan di Jawa, Jogja gitu ya, kurang lebih ya, tapi tidak ke luar daripada Jawa karena memang efisiensi anggaran. Yang saya ingin tekankan adalah saat ini anak-anak mahasiswa sangat apa ya, di dapil saya secara praktis observasi tidak ilmiah tentu saya lakukan observasi pada saat saya bertemu dengan konstituen yang mana itu adalah para mahasiswa tidak terlalu mengenal apa sih Pancasila, butir-butir Pancasila itu apa, implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa, mereka itu tidak tahu. Zamannya saya lebih tua daripada Mas Slamet, berarti saya lebih banyak ikut P4 zaman dulu. Sama ya Kang Aceh. Jadi kalau dulu itu P4-nya itu kan tidak akan saya mendapatkan ijazah kelulusan kalau tidak punya sertifikat P4. Tapi itu yang membuat saya hari ini bisa paham apa sih implementasi Pancasila. Daily life, bukan hanya dalam tataran objektif, tataran pengetahuan saja, tapi pada tataran pemahaman dan pada tataran implementasi ataupun behavior. Nah, menurut saya, mohon kiranya sebagai sebuah masukan, Lemhanas Goes to Campus bisa mencapai objektif yang lebih tinggi tidak hanya dalam tataran pengetahuan. Karena menurut saya SKS MKDU kewarganegaraan is easy, lewat gitu. Tapi saya ingin mereka ditingkatkan objektifnya ke arah pemahaman dan juga bagaimana mengimplementasikannya, entah itu dalam konteks berdemokrasi, menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka yang lebih banyak biasanya skeptis terhadap DPR misalnya, ataupun lebih gencar untuk kecenderungannya super kritis gitu ya, tapi melupakan ataupun bukan melupakan, menegasikan ataupun kecenderungannya adalah nggak perlulah pakai sopan santun misalnya. Padahal Pancasila mengajarkan tentang sopan santun misalnya gitu ya. Nah hal itu, dan ditambah lagi saya sangat setuju dengan saudara saya Mas Slamet, harus wajib kolaborasi dengan Dikdasmen untuk kemudian dan bahkan PAUD untuk kemudian bisa menyampaikan bahwa anak-anak zaman sekarang di negeri terutama, paling tidak di negeri terutama, atau yang saya concern sendiri bukan hanya di negeri saja pendidikannya, tapi di swasta. Yang kalau ditanya siapa pahlawan nasional, pasti saya yakin
tidak bisa menjawab. Karena zaman saya SD dulu, di kelas saya semua gambar pahlawan nasional terpampang jelas. Tapi zaman sekarang, jangankan di SD negeri aja enggak ya, jangankan di swasta. Swasta mah apalagi kan udah belajar tentang global historis. Udah bukan lagi Indonesian historis. Putri saya saja yang baru umur 22 tahun bertanya, itu apa bun? Itu siapa? Kamu belajar apa di sekolah? Kan sejarahnya sejarah dunia, bukan spesifik sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang dipelajari hanya parsial saja, yang mana itu berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal cerita di balik kemerdekaan itu banyak sekali, cerita-cerita kerajaan yang memang sudah ada. Nah, menurut kami, menurut saya secara pribadi, tanpa bermaksud mengajari Pak Gubernur, bahwa kebanggaan berbangsa dan bernegara Indonesia ini wajib disampaikan bagaimana Indonesia bisa sampai merdeka menurut saya. Jangan boring gitu kan, biasanya aduh belajar historis boring banget deh, mau gimana, ya terserah, metodenya saja harus sesuai dengan kekinian anak-anak yang sudah ada gen alpha katanya sekarang. Tentu harus menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, gaya berpikir mereka, dan lifestyle mereka saat ini, sehingga historis itu tidak ditinggalkan. Dan menurut saya hal inilah yang akan membentuk karakter anak Indonesia yang siap untuk menjadi generasi penerus pemimpin kita. Kalau bapak-bapak yang udah jadi jenderal, udah jadi tingkat-tingkat pati gitu misalnya ya, terus gubernur dan kawan-kawan masuk sekolah lagi di Lemhanas, nggak tuh pasti lupa lagi Bapak. 40 tahun kan dalam ayat Al-Quran aja katanya 40 tahun ya Pak, batasnya kan life begins at 40 katanya, ya kan? Di surat Al-Ahqaf ayat 15 tahu saya itu nih, belajar juga dari beliau nih, beliau kan pimpinan saya di Komisi 8. Itu belajar 40 tahun, mau ke kanan mau ke kiri. Nah Bapak ngajarin yang udah di atas 40 tahun, nggak bisa dipatahin. Pasti mereka sudah punya karakter yang secara psikologis saja itu sudah tidak mungkin berubah kecuali Allah yang merubahnya. Jadi mari kita fokus efisiensi ini juga untuk membina, merubah, men-shape karakter anak-anak bangsa supaya jadi pemimpin bangsa yang betul-betul paham ideologi negaranya. Itu saja catatan dari saya untuk Pak Gubernur Lemhanas. Tenun, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasrul minallah wa fatim qarib, wallahu muwaffiq ila aqwam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ciri khasnya Bu Desi, rinci, panjang kali lebar, di absen hiji-hiji.